Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna dengan NIM 210730137. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis situasi organisasi dan lingkungan organisasi. Baiklah, langsung saja. Pertama yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan bisa dikaitkan dengan faktor di luar organisasi itu sendiri. Definisi yang populer mengidentifikasi lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan menurut Robbins dan Coulter 1999 adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan merupakan kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak terhadap kinerja organisasi. Secara luas, lingkungan mencakup semua faktor yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat. Lingkungan organisasi tidaklah statis namun bersifat dinamis dan kompleks. Selanjutnya, Stoner dan Freeman 1996 memberikan pengertian lingkungan organisasi sebagai lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi. Kedua, teori hubungan organisasi dengan lingkungan organisasi. Menurut Robbins dan Coulter 1999, lingkungan merujuk pada lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi itu. Dari penjabaran tersebut, lingkungan organisasi dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu lingkungan internal organisasi, lingkungan eksternal langsung, dan eksternal tidak langsung. Lingkungan internal yang berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Lingkungan internal organisasi adalah segala sesuatu yang berada di dalam organisasi yang berpengaruh atau mempengaruhi organisasi secara langsung. Contohnya, karyawan atau pegawai organisasi yang bersangkutan dan manajer. Lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap organisasi. Lingkungan eksternal organisasi adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi, namun mempengaruhi atau berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Contohnya, pemasok, komunitas lokal,
customer, dan lain-lain. Lingkungan eksternal yang tidak berpengaruh terhadap organisasi, yakni lingkungan di luar organisasi, namun dirasakan tidak berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Lingkungan ini biasanya digambarkan makroorganisasi. Contohnya, kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya, lemahnya nilai mata uang dan dalam negeri terhadap mata uang asing atau dolar, terorisme, dan sebagainya. Ketiga komponen yang telah diuraikan sangat berpengaruh satu sama lain dalam proses kerja organisasi. Dengan begitu, keberhasilan sebuah organisasi dapat dilihat melalui dua hal. Pertama, ketahanan dan kemampuan menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Kedua, penyesuaian terhadap tuntutan perubahan tersebut dengan siklus total input sampai output sebagai fokus bagi seorang manajer. Hal yang dapat membantu kedua alternatif tersebut adalah melalui pemantauan perubahan lingkungan dan kemampuan untuk berorganisasi, berunding, atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.